Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wulan Ramadhani dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kelompok 1, judul materinya yaitu Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Permasalahan ini juga dihadapi oleh suatu negara termasuk Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Setiap rumah tangga harus memutuskan tentang alokasi sumber daya mereka miliki sebaik-baiknya, mempertimbangkan kemampuan, daya, serta keinginan mereka masing-masing sehingga semua pilihan dapat dipenuhi. Sedangkan ilmu dalam Kamus Besar Indonesia adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku setiap individu yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, atau perilaku lain dari sebuah industri ekonomi. Dalam pembahasan kajian ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi, tanpa adanya norma-norma yang diterapkan sebagai batasan dalam perilaku ekonomi tersebut. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar dapat menjadi tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan kepuasan optimal baik dari segi kualitas dan harga produk. Dari sisi sang penjual yang memiliki produk untuk memenuhi kebutuhan faktor produksi yang dilakukan dengan cara membeli juga. Tujuan ekonomi mikro adalah untuk memahami perilaku ekonomi individu dan entitas kecil dalam konteks pasar yang lebih kecil. Ekonomi makro adalah suatu kajian khusus yang digunakan untuk mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang lebih luas lagi, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Tujuannya untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi, merumuskan dan memperbaiki suatu kebijakekonomian. Kebijakan fiskal adalah kunci untuk mengembangkan arah pendapatan, pengeluaran, dan risiko defisit. Kebijakan ini dilakukan dengan penekanan pada penentuan ruang fiskal dan sumber pendanaan serta peningkatan manajemen pengeluaran publik. Contohnya melalui keputusan pemberlakuan pajak dan pengeluaran anggaran pemerintah atau APBN. Tujuan utama makro adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana berbagai aspek ini berinteraksi dan saling memengaruhi dalam skala besar. Memahami pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengurangi pengangguran, dan menganalisis penyebabnya melalui penciptaan lapangan kerja baru. Mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan menciptakan kondisi ekonomi memungkinkan untuk pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas harga, dan lapangan kerja yang cukup. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Teori ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Aspek-aspek dasar ilmu ekonomi yaitu pengelolaan sumber daya merupakan proses yang kompleks dan beragam, tergantung pada jenis sumber daya yang dikelola. Lanjut ke materi kelompok 2 yang berjudul Teori Permintaan Penawaran dan Keseimbangan Pasar. Dalam keseharian, setiap individu membutuhkan berbagai komoditas dan layanan untuk menunjang kehidupannya, mulai dari yang paling mendasar hingga yang bersifat mewah. Memahami konsep dasar teori permintaan dan penawaran serta interaksi keseimbangan pasar. Dalam kajian ekonomi,
Harga dianggap sebagai penentu utama permintaan suatu barang. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui dua faktor utama. Ketika harga suatu barang meningkat, konsumen cenderung mencari alternatif yang lebih terjangkau. Sebaliknya, ketika harga turun, konsumen cenderung beralih dari produk sejenis yang lebih mahal dan meningkatkan pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Dalam analisis ekonomi, harga suatu komoditas dianggap sebagai faktor krusial yang mempengaruhi penawarannya. Oleh karena itu, teori penawaran terutama berfokus pada hubungan antara tingkat, harga, dan kuantitas barang yang diutamakan di pasar. Hukum penawaran pada intinya menyatakan adanya korelasi positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Pada umumnya, kurva penawaran menaik dari kiri ke bawah ke kanan atas. Tujuan perusahaan yaitu ingin supaya produknya laku terjual di pasaran dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pajak naik, harga jual akan naik juga. Perkiraan harga barang di masa yang akan datang. Apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang dan tingkat harga barang dan jasa naik, maka produsen akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Hukum permintaan menunjukkan hubungan negatif antara barang dan jumlah barang yang diminta. Ketika harga suatu barang naik, permintaan cenderung menurun, dan sebaliknya. Ketika harga turun, permintaan meningkat. Lanjut ke materi kelompok 3 yang berjudul Teori Nilai Guna dan Analisis Kurva Kepuasan. Ekonomi mikro adalah ilmu yang memiliki beberapa pokok bahasan. Salah satunya adalah studi mengenai perilaku konsumen. Utility atau nilai guna tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat diurutkan dalam urutan preferensi. Nilai guna kepemilikan adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan perubahan kepemilikan produk dari satu orang ke orang lain. Paul Samuelson dalam bukunya yang berjudul Foundation of Economic Analysis mengintegrasikan kurva kepuasan dengan teori utilitas yang lebih formal dan matematis. Kurva tidak pernah berpotongan. Kurva kepuasan adalah fungsi dari kombinasi barang, bukan jumlah barang secara absolut. Peta ini memungkinkan analisis tentang bagaimana konsumen memandang barang sebagai substitusi atau komplementer. MIRS digunakan dalam teori konsumsi untuk menganalisis keseimbangan konsumsi, karena MIRS pada titik keseimbangan sama dengan rasio harga barang-barang tersebut. Pergeseran dalam konsumsi, perubahan harga barang akan mempengaruhi garis anggaran konsumen dan titik keseimbangan konsumsi. Desain kebijakan, pemahaman tentang MIRS dapat membantu pembuat kebijakan merancang intervensi yang mempengaruhi konsumsi. Kurva kepuasan menunjukkan berbagai kombinasi barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Kurva kepuasan grafis menggambarkan berbagai kombinasi barang pada peta kurva kepuasan, memungkinkan analisis grafis dari bagaimana perubahan harga atau anggaran mempengaruhi keseimbangan konsumsi dan kurva kepuasan. Mengukur kepuasan melalui konsep kegunaan total dan kegunaan marginal. Kegunaan marginal menjelaskan bagaimana konsumen mengukur kepuasan tambahan dari barang tambahan. Teori nilai guna atau teori utilitas menjelaskan bagaimana konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan dari konsumsi barang dan jasa. Kita lanjut ke materi kelompok 4 yang berjudul Teori Produksi dan Biaya Produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi menjadi hasil produksi. Macam-macam produksi yaitu produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Produksi marginal yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Tujuan perusahaan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga stabilitas politik. Fungsi utama perusahaan yaitu memproduksi macam dan sejumlah barang dan jasa, dan perantara bahan baku bagi individu maupun perusahaan lainnya, baik untuk digunakan langsung atau sebagai bahan dasar setengah jadi.
Analisis jangka pendek menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Ciri-ciri kurva isokuan yaitu memiliki kemiringan negatif. Isokos adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Macam-macam biaya produksi ada 5, yaitu biaya tetap total, biaya variabel total, biaya variabel rata-rata, biaya total, dan biaya rata-rata. Dari hasil pembahasan yang telah saya bahas sebelum ini, maka dapat disimpulkan bahwa teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi menjadi hasil produksi. Lanjut ke materi terakhir, yaitu materi kelompok 5 yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan konsep dasar dalam teori ekonomi yang menggambarkan situasi pasar di mana banyak penjual dan pembeli berinteraksi tanpa adanya dominasi oleh satu pihak. Dalam keadaan ini, produk yang ditawarkan bersifat homogen, sehingga konsumen tidak memiliki preferensi terhadap satu penjual tertentu. Pasar ini juga ditandai dengan adanya informasi sempurna, di mana semua perilaku pasar mengetahui harga dan kualitas produk yang ditawarkan. Pentingnya memahami pasar persaingan sempurna terletak pada kemampuannya untuk menciptakan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu bentuk pasar yang ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga. Dalam pasar ini, produk yang ditawarkan bersifat homogen, dan semua informasi pasar tersedia secara sempurna bagi semua pelaku konsumen. Dan semua informasi pasar tersedia secara sempurna bagi semua pelaku ekonomi. Ciri-ciri utama dari pasar persaingan sempurna termasuk kebebasan masuk dan keluar dari pasar serta transparansi informasi. Jumlah penjual dan pembeli yang banyak, terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, bukan oleh satu penjual dan pembeli. Ciri-ciri ini membuat pasar persaingan sempurna menjadi model teoretis yang ideal, meskipun dalam praktiknya sangat jarang ditemukan. Dalam pasar ini, dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapatkan laba normal karena keuntungan lebih akan menarik masuknya perusahaan baru, yang pada gilirannya akan meningkatkan penawaran dan menurunkan harga hingga mencapai keseimbangan. Di pasar persaingan sempurna, perusahaan baru dapat masuk ke pasar dengan mudah jika ada peluang keuntungan, dan perusahaan yang tidak menguntungkan dapat keluar tanpa kesulitan. Ketiadaan hambatan ini memastikan bahwa pasar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan. Semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang harga dan kualitas produk. Ini berarti bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia, dan produsen dapat mengetahui kondisi pasar. Pasar bekerja tanpa adanya intervensi pemerintah dalam menetapkan harga. Salah satu contoh pasar yang mendekati persaingan sempurna adalah pasar komoditas pertanian seperti beras atau gandum. Terdapat banyak petani yang menjual beras atau gandum. Produksi beras atau gandum cenderung seragam. Tidak ada satupun petani atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan karena harga ditentukan oleh pasar. Pasar ini menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien karena harga yang ditetapkan mencerminkan biaya produksi marginal.
Kurangnya inovasi karena keuntungan dalam jangka panjang hampir tidak ada. Perusahaan tidak memiliki insentif besar untuk melakukan inovasi atau pengembangan produk. Pasar persaingan sempurna sulit ditemukan dalam dunia nyata karena jarang ada pasar yang memenuhi semua kriteria. Dalam pasar persaingan sempurna, keuntungan ekonomi dalam jangka panjang cenderung hilang karena adanya persaingan yang sangat ketat. Pasar persaingan sempurna menawarkan efisiensi yang tinggi dan harga yang wajar bagi konsumen, tetapi seringkali kurang fleksibel dalam mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Itulah presentasi saya yang menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi, teori permintaan penawaran dan keseimbangan pasar, teori nilai guna dan kurva kepuasan, teori produksi dan biaya produksi, dan pasar persaingan sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.